Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Oktaviani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan penyedia layanan-layanan atau provider dan pelanggan atau customer. Perlu kita ketahui, dengan mengetahui, mengenali, dan memahami kebutuhan pelanggan, maka para pelaku bisnis tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan dalam memberikan pelayanan yang tepat serta sesuai kepada pelanggan agar pelanggan merasa puas. Nina Rahmayanti menyatakan bahwa kebutuhan pelanggan meliputi dua, yaitu kebutuhan praktis atau practical needs dan kebutuhan emosional atau emotional needs. Nah, kebutuhan praktis meliputi nilai yang dirasakan dengan bentuk berwujud fisik seperti alat, sarana, fasilitas yang dapat diraba dan dilihat. Kebutuhan emosional meliputi nilai rasa fisiologis yang dipenuhi dari sikap, tindakan, dan perilaku petugas pelayanan. Inti dari kebutuhan pelanggan adalah mereka atau pelanggan membutuhkan bantuan, penghormatan, kenyamanan, empati, kepuasan, dukungan, dan wajar ramah tamah dari penyedia layanan. Jenis pelanggan. Setiap orang adalah pelanggan. Pelanggan adalah setiap orang atau unit atau pihak dengan siapa kita bertransaksi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan produk. Jenis pelanggan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal adalah orang-orang di dalam organisasi yang melayaninya tergantung pada Anda dan hanya memiliki sedikit pilihan sama sekali untuk menerima pelayanan dari Anda. Contoh dari pelanggan internal adalah bos atau pimpinan, rekan kerja. Jadi pelanggan internal adalah orang-orang yang berada di dalam. Sedangkan pelanggan eksternal adalah orang-orang di luar perusahaan atau organisasi yang pelayanannya tergantung pada Anda dan berbisnis dengan Anda karena pilihan Anda sendiri. Contoh pelanggan eksternal adalah orang-orang di luar perusahaan atau organisasi Anda seperti masyarakat umum yang menerima produk atau jasa dari industri yang kita jalani. Tipe pelanggan yang menyulitkan. Ada beberapa tipe. Yang pertama adalah pelanggan yang marah. Pelanggan ini memiliki temperamen dan pembawaan karakter keras dan selalu mengedepankan emosional. Kemudian orang-orang yang menjengkelkan dan tidak menyenangkan. Pelanggan yang sengaja mengganggu pekerja pelayanan kita yang hanya ingin mempermainkan dan bermain-main atau melecehkan dengan tindakan tidak senonoh. Ketiga, orang yang tenang namun mendidih darahnya. Pelanggan yang diam-diam menghanyutkan persetujuan dan ikhtiar baik di awal komunikasi, namun ketika di tengah jalan atau dalam proses pelayanan berbalik menyerang kita. 4. Orang yang suka mengkritik. Pelanggan yang selalu kritis terhadap situasi, perubahan, dan komponen pelayanan. Pelanggan yang selalu ingin berdebat terus-menerus atau mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dia mengerti, atau pelanggan yang cerewet, sulit dan tidak mudah untuk kita masuk dalam pelayanannya. Pelanggan yang aneh ini dapat dilihat dari cara berperilaku, cara menatap, memandang, bahkan tindakannya mungkin sedikit aneh, seperti contohnya kleptomania, yang dimana pelanggan tersebut mengambil barang-barang yang seharusnya tidak mereka ambil, tidak bisa mengambil keputusan. Nah, pada pelanggan ini tentunya kita harus membantu pelanggan tersebut untuk menentukan pilihannya, karena mereka itu kesulitan dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah pelanggan yang keracunan. Kesalahan kita dalam menempatkan waktu dan tidak selektif menyebabkan pelanggan mengalami keracunan. Bisa saja dilihat dari kondisi pelanggan yang sensitif, tanpa sadar kita memberikan sampel atau promosi ke pelanggan tersebut. 9, yaitu pelanggan dengan keterbatasan usia atau fisik. Pelanggan ini tentunya harus dibimbing secara perlahan karena keterbatasan kekurangan, salah satunya yaitu panca indera, entah itu tidak dapat melihat, tidak bisa berbicara, dan lain-lain. Selain itu juga pelanggan tersebut adalah pelanggan yang sudah lanjut usia yang tentunya harus diberikan perhatian lebih. Nah, setelah melihat tipe-tipe pelanggan, tentunya akan ada alasan mengapa pelanggan bersikap menyulitkan. Yang pertama, mereka lelah atau frustasi. Tentunya mereka lama menunggu dan tidak didapatkan pelayanan lebih. Yang kedua, mereka belum pernah menjumpai situasi serupa sebelumnya. Oleh karena itu, pada
kejadian ini, kita harus memberikan papan petunjuk atau seseorang agar mereka merasa terbantu di situasi ini. Ya, mereka berusaha mempertahankan ego atau harga diri mereka. Karakter kepribadian dari dalam diri pelanggan cenderung keras dan kekuatan pendiriannya. Nah, dalam sikap ini kita harus pelan-pelan untuk mengenalinya dan memahaminya. 4. Mereka merasa diabaikan. Nah, pada posisi ini tentunya pelanggan merasa tidak didengar, tidak direspon, dicueki, dan bahkan tidak dipercaya. Rasa mereka telah membuang-buang waktu pada situasi tersebut. Mereka berada dalam pengaruh alkohol atau obat terlarang. Pelanggan yang dalam pengaruh obat terlarang dan alkohol tentunya akan mudah berkelahi, berbicara dengan melantur, dan lain-lain. Nah, dalam kondisi ini perlunya keberadaan tenaga keamanan atau security yang dapat membantu pelanggan tersebut. 6. Mereka tidak mampu berbicara atau memahami bahasa dengan baik. Perlunya keahlian dalam penguasaan bahasa asing, minimal bahasa Inggris dan bahasa tempat di mana area pelayanan berada. Jadi harus disesuaikan kita sebagai pemberi layanan menempatkan orang-orang yang handal pada kejadian tersebut. Pernah diperlakukan dengan buruk dalam situasi serupa pada masa lalu. Nah, ini akan menyebabkan pelanggan memiliki sikap menyulitkan bagi kita karena mereka mempunyai trauma sehingga kita harus membuat mereka senang atau tidak menyakiti hati mereka. Mereka berada dalam keadaan bad mood dan melampiaskannya kepada kita. Pelanggan sedang mengalami masalah pribadi sehingga terkadang kita yang tidak tahu akan hal tersebut akan terkena dampaknya. Yang kesembilan, mereka terburu-buru dalam melakukan karena kesibukan. Terkadang karena memiliki kesibukan sehingga sulit membagi waktunya dalam bertransaksi dan lain-lain. Nah, misalnya seperti artis, pejabat, mereka kan memiliki kesibukan, jadi sehingga mereka akan terburu-buru dan menyebabkan sikap menyulitkan bagi pelayanan. Kebutuhan pribadi dapat membuat perbedaan ketika sebagai penyedia layanan memberikan pelayanan yang melampaui harapan dari pelanggan. Ivan Wood menyatakan ada beberapa cara yang dapat dipakai sebagai sentuhan pribadi pada suatu bisnis terhadap pelanggan. Sebagai berikut yaitu sebutkan nama. Kita dapat menyebutkan nama pelanggan kita agar adanya sentuhan pribadi. Pelanggan reguler. Nah, ini dapat diberikan kepada pelanggan yang secara reguler selalu belanja atau memakai produk dan jasa kita. 3. Promosi yang memalukan. Ini tuh seperti tanpa sadar pelayanan kita tiba-tiba memberikan promosi-promosi yang menarik. Selangkah di depan. Nah, untuk selangkah di depan itu tuh menjadi sentuhan pribadi seperti pelanggan kita ingin sesuatu tapi kita sudah terpikirkan untuk memberikan hal tersebut. Nah, ada kemasan. Tentunya sentuhan pribadi dari produk kita adalah kemasan yang menarik dan pembeda dari yang lainnya. Tentu itu akan menjadi sentuhan atau ciri yang unik dari pelayanan kita. 7. Keunikan. Keunikan itu hampir sama dengan hal-hal yang lain, tapi keunikan itu kita bisa memberikan sentuhan unik dan ciri khas dari jasa kita, entah itu bentuknya, entah itu pakaiannya, dan take and give. Nah, tentunya jika kita memberikan pelayanan yang terbaik, tanpa sadar pelanggan akan memberikan hal yang serupa seperti memberikan tip, memberikan ucapan terima kasih, kemudian ada kebanggaan. Nah, sentuhan pribadi seperti ini tentunya harus ada. Kebanggaan itu sebagai contoh pelanggan kita berulang tahun, kita mengucapkan ulang tahun kepada mereka, tidak terlupakan. Nah, sentuhan pribadi ini dapat kita lakukan dengan cara contohnya pelanggan kita sepatunya rusak, kita bantu, atau pelanggan kita merasa pusing atau enek, kita berikan teh dan lain-lain. Jadi mereka akan mengingat momen-momen tersebut dan tidak terlupakan. Sabar dan sopan. Adapun atribut pelayanan bagi pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan pelayanan. Yang kedua, keramahan personil. Yang ketiga, pengetahuan personil. Yang keempat, jumlah karyawan yang tersedia. Yang kelima, tampilan fasilitas. Itu merupakan 5 atribut pelayanan bagi pelanggan. Nah, semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!